Udah, ya. Makasih ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Syanoval. Di sini saya akan menjelaskan maraknya judi online pada kalangan masyarakat Indonesia. Terima kasih yang telah hadir pada video ini. Saya mengucapkan terima kasih saya kepada kalian yang telah menonton video ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi saya yang detail, mari kita pertimbangkan betapa signifikannya perkembangan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari kita. Internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, belanja, bekerja, dan juga bermain. Namun di balik manfaat yang besar dari kemajuan teknologi ini, kita juga dihadapkan pada tantangan dan risiko baru. Definisi judi online. Jadi, judi online merujuk pada praktik perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti HP, laptop, PC, dan lain-lain. Ini bisa berupa taruhan pada permainan kasino, taruhan olahraga, lotre online, seperti yang sebelumnya di video itu, seperti game judi online yang lain dan judi online yang lain-lainnya. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi lebih jauh tentang penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan terhadap maraknya judi online. Di sini bisa dilihat, yaitu sumbernya dari PPATK, bahwa jumlah transaksi judi online dari setiap tahun pasti naik. Dilihat dari 2017 sampai 2023, kenaikan jumlah transaksi pada judi online naik dengan sangat besar. Bisa dilihat dari 2021, 2022, dan 2023, kenaikan jumlah transaksi 43,6, 104,7, dan 559. Faktor-faktor pendukung judi online. Yang pertama, kemudahan akses internet. Zaman sekarang internet sangat mudah sekali untuk diakses. Dan juga apabila ada server-server yang menurut kita itu dilarang, kita bisa dengan mudah membukanya menggunakan VPN. Maka dari itu judi online sangat gampang dan sangat mudah untuk diakses bagi para pemainnya. Lalu yang kedua ada promosi agresif. Jadi banyak sekali iklan-iklan yang terdapat di Google, Instagram, YouTube, dan lain-lain yang membuat para pemainnya tergiur untuk melakukan judi online tersebut. Lalu yang ketiga ada privasi dan anonimitas. Jadi privasi dan anonimitas ini, judi online itu meyakinkan kepada para penjudi bahwa privasi mereka aman untuk melakukan depo dan bermain pada web-web mereka tersebut. Maka dari itu banyak penjudi yang sangat banyak tergiur untuk melakukan judi online pada web-web tersebut. Lalu yang keempat ada kecanduan dan sensasi menang. Dilihat dari berikut video yang tadi di awal, bahwa menang itu adalah sebuah step bagi para penjudi menjadi sangat candu untuk bermain judi online. Bisa dilihat seperti tadi, seperti model 200 bisa jadi 900, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan lain-lainnya. Maka dari itu banyak sekali penjudi yang tergiur akan hal tersebut. Yang kelima, beragam pilihan permainan. Bisa dilihat di video tadi, itu adalah salah satu permainan dari banyak ribuan permainan judi online yang ada. Dan juga ada juga judi bola, judi berkuda, kartu, poker, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kemudahan transaksi keuangan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi sekarang, penjudi dengan mudah untuk bertransaksi dengan web judi online. Sekarang sudah ada m-banking, bisa banyak m-banking, bisa juga transfer virtual account, dan lain-lain. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu kita bertransaksi kalau tidak secara transfer langsung dari ATM, ataupun kita COD, atau kita bertemu langsung dengan orang tersebut. Maka dari itu beberapa poin ini adalah faktor-faktor pendukung judi online yang sangat marak sekarang terjadi di Indonesia.
Bisa dilihat dari sumber data box, beberapa faktor-faktor berikut seperti yang pertama ingin cepat kaya, ada hiburan, ada juga mengisi waktu luang dan lain-lain. Jadi banyak sekali warga Indonesia mengisi waktu kosongnya, waktu bosannya, dan lain-lain untuk bermain judi online. Dampak negatif dari judi online. 1. Gangguan keuangan. Salah satu dampak paling jelas dari berjudi adalah resiko kehilangan uang yang signifikan. Banyak orang yang terjerat dalam perjudian mengalami kerugian yang banyak. Karena dari kecanduan itu, mereka selalu melakukan depo, dan depo. Lalu yang kedua ada kerusakan hubungan sosial dan keluarga. Perjudian dapat menyebabkan konflik dalam hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan judi online seringkali mengarah pada penarikan diri dari interaksi sosial, pertengkaran, dan keretakan dalam hubungan. Karena fokus individu lebih banyak tertuju pada perjudian daripada hubungan interpersonal yang sehat. Banyak sekali orang yang berjudi online karena dia malu untuk berjudi, dia lebih baik menjauhi keramaian yang ada. Maka dia sering kali menyendiri dan lain-lain. Lalu ketiga ada masalah kesehatan mental. Kecanduan judi online dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius seperti stres, depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran atau percobaan bunuh diri. Ketika seorang mengalami kerugian, maka dia akan selalu merasa seperti saya akan depo untuk mencapai kemenangan yang dituju. Apabila tidak mendapatkan kemenangan tersebut, maka orang tersebut akan cemas, murung, sedih, dan juga bisa sampai bunuh diri. Lalu yang keempat ada pelanggaran hukum. Berjudi secara ilegal atau melampaui batas hukum dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penangkapan, denda, atau hukuman penjara. Selain itu, perilaku kriminal lainnya seperti penipuan atau pencucian uang juga sering terkait dengan aktivitas penjudian ilegal. Yang kelima ada dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Perjudian yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, termasuk peningkatannya tingkat kejahatan, pengangguran, dan kerusakan infrastruktur sosial. Selain itu, pengeluaran yang dialihkan untuk perjudian dapat mengurangi ketersediaan dana untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Banyak sekali, pada poin kelima ini, banyak sekali, apalagi saya mahasiswa, banyak sekali menjumpai teman-teman saya ataupun orang lain yang melihat atau menyaksikan langsung bahwa banyak orang yang lebih mementingkan dia untuk judi daripada uang tersebut untuk digunakan untuk makan, membeli kebutuhan yang lain-lain, dan juga misalnya membayar atau membeli makanan dan lain-lainnya. Dan itu terjadi sekarang di dunia ini. Upaya penanggulangan judi online. Yang pertama, regulasi dan hukum. Pemerintah dapat mengimplementasikan regulasi yang ketat terkait perjudian online, termasuk pembatasan usia, batasan deposit, dan pelanggaran iklan perjudian kepada anak-anak. Karena banyak sekali iklan yang melanggar hukum usia dan lain-lain. Seperti misalnya di YouTube, banyak sekali anak-anak di bawah umur yang harus menyaksikan iklan judi online, padahal dia belum cukup umur dan belum bisa menelaah apakah itu baik atau tidak. Lalu yang kedua ada pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan dan kampanye kesadaran publik perlu diselenggarakan untuk menyampaikan informasi tentang resiko perjudian online, tanda-tanda kecanduan, dan konsekuensi negatifnya. Ini dapat dilakukan melalui sekolah, media massa, dan platform online. Ini bisa kita kembangkan dan bisa kita terapkan. Misalnya di Instagram, mungkin iklan-iklan judi online kita ganti menjadi iklan-iklan yang lebih positif, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada layanan, bantuan, dan dukungan. Pentingnya untuk menyediakan layanan, bantuan, dan dukungan bagi individu yang terkena dampak negatif dari perjudian online. Ini termasuk konseling, terapi, dan program pemulihan untuk membantu individu keluar dari kecanduan perjudian. Lalu, yang keempat ada kerjasama industri. Industri perjudian online perlu berperan aktif dalam mempromosikan perjudian yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa platform mereka mematuhi standar etika yang tinggi. Mereka juga dapat menyediakan alat-alat kontrol diri untuk membantu mengendalikan perilaku perjudian mereka. Banyak sekali perjudian yang tidak mementingkan batasan usia, batasan deposit, dan lain-lain. Banyak sekali web-web yang tidak ada batasannya untuk sehari misalnya mereka depo berapa dan lain, usianya harus berapa, itu tidak ada sama sekali. Lalu yang kelima ada penelitian dan evaluasi.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perjudian online serta efektivitas strategi penanggulangan juga penting untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengatasi masalah perjudian online. Dan yang terakhir, pengembangan alternatif hiburan. Masyarakat perlu didorong untuk melakukan aktivitas yang lebih positif dibandingkan harus berjudi online. Lalu yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Pengembangan teknologi baru dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah perjudian online. Kesimpulan, kecanduan dan kerugian finansial. Maraknya judi online dapat menyebabkan kecanduan judi dan kerugian finansial yang serius bagi individu yang terlibat. Lalu yang kedua ada gangguan hubungan sosial dan keluarga. Perjudian online dapat merusak hubungan sosial dan keluarga, menyebabkan konflik, ketegangan, dan bahkan keretakan dalam hubungan interpersonal yang penting. Ketiga, masalah kesehatan mental. Perjudian online juga dapat menyebabkan masalah mental seperti stres, depresi, kecemasan, bahkan hingga bunuh diri. Lalu yang keempat ada dampak sosial dan ekonomi. Perjudian online yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, termasuk peningkatan tingkat kejahatan, pengangguran, dan kerusakan infrastruktur sosial. Dan yang terakhir, tantangan dalam penanggulangan. Penanggulangan masalah judi online memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga non-profit industri perjudian, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Stop judi, mulai menabung. Terima kasih.